Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 3 pada praktikum proses manufaktur. Pada pertemuan kali ini berjudul proses pemesinan. Baik, apa itu proses? Proses merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengubah bentuk suatu produk dari logam komponen mesin dengan cara memotong, mengupas, atau memisah. Menurut rancangan dan penggunaannya, mesin perkakas dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada mesin perkakas universal, di mana mesin perkakas ini mampu melakukan berbagai macam pekerjaannya sesuai dengan jenisnya. Contohnya seperti mesin bubut senter, mesin fries, dan mesin scrap. Lalu yang kedua ada mesin perkakas produksi, di mana mesin perkakas ini dirancang untuk produktivitas yang tinggi dan ragam pekerjaannya terbatas. Contohnya seperti mesin bubut pahat ganda, mesin fresh produksi, dan mesin drill kepala ganda. Lalu untuk yang ketiga ada mesin perkakas khusus atau spesial, di mana mesin perkakas ini dirancang untuk masuk tertentu yang menuju ke produk seri. Contohnya seperti mesin bubut roda kereta api, mesin bubut untuk camshaft, dan ada mesin korter batang torak. Lalu di sini ada sifat-sifat proses pada mesin perkakas. Nah, sifat-sifat ini ditentukan oleh elemen dasar pemotongannya. Di sini ada 5 elemen dasar pemotongannya. Yang pertama ada kecepatan potong atau cutting speed, di mana yaitu VC. Lalu keterangannya ada meter per menit. Yang kedua ada kecepatan gerak makan atau feeding speed atau VF, di mana keterangannya milimeter per menit. Lalu yang ketiga ada kedalaman potong atau depth of cut atau A untuk simbolnya, keterangannya milimeter. Lalu yang keempat ada waktu pemotongan atau cutting time, untuk simbolnya TC, untuk keterangannya milimeter. Lalu yang terakhir ada kecepatan penghasil gram, simbolnya Z, untuk keterangannya milimeter kubik per menit. Nah, di sini di praktikum proses manufaktur ini akan membahas 3 pemesinan, yaitu yang pertama ada mesin fries, yang kedua ada mesin bubut, dan yang ketiga ada mesin bor. Yang pertama mesin fries. Apa itu mesin fries? Mesin fries adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama berputar. Mesin fries merupakan mesin perkakas untuk mengerjakan permukaan suatu benda dengan menggunakan pahat fries. Gerakannya yaitu menyayat dilakukan dengan perkakas, sedangkan gerakan laju dilaksanakan oleh benda kerja. Meja fries dapat bergerak dalam 2 arah. Yang pertama ada gerakan mendatar atau membujur dan melintang. Yang kedua ada gerakan tegak, naik atau turun. Mesin fries mempunyai 2 tipe dasar menurut posisi spindle-nya, yaitu pertama ada mesin fries horizontal, di mana mesin fries horizontal adalah mesin dengan spindle yang dipasang horizontal. Mesin fries horizontal biasanya digunakan untuk fries datar dan fries halus. Lalu yang kedua ada mesin fries vertikal. Mesin fries vertikal mempunyai spindle vertikal yang dipasang di kepala. Mesin fries vertikal mempunyai 3 kepala tetap, tipe kepala bergerak, atau tipe kepala yang bisa dimiringkan. Lalu di sini ada elemen dasar yang dapat dihitung dengan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama ada cutting speed, untuk simbolnya VC, dengan rumus V dikali D kecil dikali N per 1000
untuk keterangannya meter per menit. Lalu ada kecepatan mata, kecepatan makan, untuk simbolnya VV dengan rumus F dikali N. Lalu untuk keterangannya milimeter per menit. Yang ketiga ada waktu pemotongan dengan simbolnya TC. Untuk rumusnya LT dibagi VF, keterangannya menit. Lalu yang keempat ada kecepatan penghasil gram. Nah, di sini rumusnya Z sama dengan VF dikali A dikali W dibagi 1000. Nah, untuk keterangannya cm kubik per menit. Nah, di sini ada contoh kasusnya atau contoh soalnya. Sebuah baja lunak akan dilakukan proses pengefresan dengan pisau fresh cell at mill cutter dengan diameter 50 mm dan putaran spindle yaitu 77,5 rpm. Nah, ditanyakan berapakah kecepatan potong mesin fresh? Nah, cara menjawabnya pertama-tama kita diketahui untuk diameternya 50 mm, untuk N 775 rpm, lalu untuk V-nya 3,14. Yang ditanyakan adalah VC. Maka di sini kita menggunakan rumus VC sama dengan V dikali D kecil dikali N per 1000. Maka hasilnya bisa dilihat 121,675 meter per menit. Lalu kedua ada mesin bubut. Mesin bubut termasuk mesin perkakas dengan gerakan utama berputar. Namun demikian, mesin bubut adalah sebuah mesin untuk membuat bentuk-bentuk silindris. Tetapi kenyataannya bisa juga untuk yang lain. Bisa dilengkapi mekanisme lain yang bisa digunakan untuk mengerjakan operasi mesin yang lain sebagai tambahan pada fungsi-fungsi dasarnya. Lalu dalam membuat suatu bahan diperlukan beberapa macam gerakan. Yaitu di sini ada 3 gerakan. Yang pertama ada gerakan berputar, di mana kecepatan putar benda kerja digerakkan pada pahat dan dinamakan kecepatan potong. Lalu yang kedua ada gerakan memanjang. Jika pemotongan itu artinya sejajar dengan sumbu benda kerja, gerakan ini dinamakan gerakan memanjang atau gerakan pemakanan. Lalu yang ketiga ada gerakan melintang. Jika pemotongan itu arahnya tegak lurus terhadap sumbu benda kerja, dinamakan gerakan melintang atau pemotongan permukaan. Nah, di sini ada elemen dasar yang dapat dihitung dengan rumus-rumusnya. Yaitu pertama ada kecepatan potong dengan simbolnya VC dengan rumus V dikali D kecil dikali N dibagi 1000. Keterangannya meter per menit. Lalu yang kedua ada kecepatan makan. Untuk simbolnya V per F, untuk rumusnya F dikali N, keterangannya milimeter per menit. Lalu yang ketiga ada waktu pemotongan atau TC, simbolnya. Nah, untuk rumusnya LF dibagi VF, keterangannya menit. Lalu yang keempat ada kecepatan penghasil gram. Simbolnya Z. Untuk rumusnya F dikali A dikali VC. Lalu untuk keterangannya cm kubik per menit. Nah, di sini ada contoh soalnya juga. Sebuah benda kerja akan dibubut dengan putaran mesinnya 750 rpm dan besar pemakanannya 0,2 mm per putaran. Berapa besar kecepatan pemakanannya? Nah, untuk cara menjawabnya sama, yaitu pertama-tama kita diketahui dulu untuk N-nya 750 rpm. Lalu untuk F 0,2 mm per putaran. Lalu yang ditanyakannya apa? Berarti VF. Nah, untuk rumusnya langsung saja dijawab.
Vf sama dengan F dikali N. Nah, maka 0,2 dikali 750 sama dengan 150 mm per menit. Maka kesimpulannya, pahat yang bergeser sejauh 150 mm dalam 1 menit. Lalu yang ketiga ada mesin bor. Pengeboran adalah salah satu hal penting dan sering digunakan dalam operasi pemesinan. Mesin Gurdi dapat juga digunakan untuk bermacam-macam operasi seperti reaming atau pelebaran, contour boring, pemotongan ulir, dan beberapa pengerjaan bulat. Nah, di sini mesin bor juga disebut sebagai mesin Gurdi. Lalu elemen dasarnya juga dapat dihitung dengan rumus-rumus, yaitu ada kecepatan potong dengan Vc, ada kecepatan makan, simbolnya Vf, ada kedalaman potong, simbolnya A, lalu ada waktu pemotongan, simbolnya Tc, dan yang terakhir ada kecepatan penghasil gram, untuk simbolnya Z. Nah, buat rumusnya di sini berbeda dengan rumus yang di mesin bubut dan di mesin fresh. Mungkin sekian saja pemaparan materi pada modul 3 praktikum proses manufaktur kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan juklak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Fatmawati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video pemaparan materi pada pertemuan 3. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan ke petunjuk pelaksanaan pertemuan 3 pada praktikum proses manufaktur. Nah, yang pertama di sini ada bab 1 yaitu pengumpulan data. Pada 1.1 ada komponen batang ulir. Nah, pada poin 1.1.1-nya ada tabel alat dan bahan pada komponen batang ulir. Nah, di sini ada kolom stasiun kerja, alat dan bahan, serta fungsinya ya teman-teman. Nah, untuk stasiun kerjanya kalian menyesuaikan dengan apa yang dipraktikumkan pada pertemuan kemarin di label PTI. Misalnya di sini yang pertama stasiun kerja bangku. Nah, untuk alat dan bahannya ini yang dipakai pada kerja bangku ini apa saja teman-teman? Misalnya alatnya jangka sorong. Nah, untuk bahannya yaitu batang ulir. Nah, untuk fungsinya di sini, fungsinya ini dari alat dan bahan yang digunakan. Misalnya di sini fungsinya jangka sorong ini untuk mengukur diameter dari batang ulir. Nah, begitupun di poin 2 dan seterusnya. Nah, untuk misalnya di mesin bubut. Nah, untuk alat dan bahannya kan ada pahat dan lain-lain. Nah, untuk fungsinya apabila kalian tidak tahu atau kurang mengerti, kalian bisa searching saja di Google dan kemudian linknya kalian wajib menuliskannya di daftar pustaka. Nah, kemudian selanjutnya ada poin 1.1.2 komponen. Nah, untuk komponennya batang ulir ya teman-teman. Nah, untuk bahan materialnya yang sudah kami beritahu pada pertemuan kemarin, nanti kalian tinggal salin aja. Kemudian untuk dimensi raw materialnya, untuk panjangnya menyesuaikan dengan pengukuran kalian pada praktikum offline di lab LPTI kemarin. Jadi si panjangnya itu berapa kalian tuliskan. Nah, untuk si lebar dan tingginya ini kan pada batang ulir tidak ada ya teman-teman, maka tidak usah diinputkan. Kemudian langsung aja ke diameternya berapa, menyesuaikan dengan pengukuran pada saat praktikum kemarin. Oke, dilanjut ke poin 1.1.3 yaitu langkah proses pengerjaan batang ulir. Nah, di sini langkah prosesnya ada 3 poin ya, teman-teman. Nah, untuk 1.1.3 ini kalian cukup menyalin ulang, tetapi untuk gambarnya ini kalian salin ulang dulu di CAD. Baru nanti kalian masukkan
ke tabel di sini. Oke, selanjutnya dilanjut ke poin 1.2 yaitu komponen pin kanan. Nah, untuk pengerjaan komponen pin kanan ini dari 1.2.1 sampai 1.2.3 ini sama ya teman-teman, seperti proses batang ulir yang tadi. Nah, untuk 1.2.3-nya kalian salin ulang kembali, tetapi untuk gambarnya masih sama ya, kalian harus membuatnya dulu di CAD. Baru nanti kalian masukkan ke si tabelnya. Oke, dilanjut saja ke bab 2 pengolahan data. Nah, untuk 2.1 di sini ada pengendalian kualitas atau QC. Nah, pada poin 2.1.1 di sini ada jenis kecacatan batang ulir. Nah, untuk jenis kecacatan atau kerusakannya ini yang kalian hasilkan di proses pemesinan kemarin ya, teman-teman. Misalnya di sini jenis kecacatannya terdapat goresan pada benda kerja. Nah, untuk frekuensinya kalian tuliskan dalam Romawi ya, teman-teman. Misalkan di sini frekuensinya 3. Nah, untuk jumlahnya kalian sebutkan dengan angka. Nah, begitupun dengan jenis kecacatan selanjutnya. Nah, kecacatannya kan kalian dapatkan di proses pemesinan kemarin yang per kelompok itu ya, teman-teman. Nanti disalin aja. Kemudian untuk totalnya nanti kalian jumlahkan dari setiap jumlahnya ini ada berapa. Selanjutnya ke tabel analisis jenis kecacatan komponen batang ulir. Nah, untuk jenis kecacatannya ini kalian bisa salin dari jenis kecacatan tabel yang di atas. Nah, kemudian di sini nanti kalian analisis. Nah, kenapa sih kok terdapat goresan pada benda kerja? Karena pada benda kerja ini pahatnya kah atau kunci caknya tidak kencang, atau dari si pahatnya juga tidak benar, atau bagaimana, nanti kalian analisis saja sesuai dengan pendapat kalian sendiri. Nah, untuk analisis ini boleh lebih dari satu dan boleh juga kalian buat per poin untuk si analisisnya ini. Kemudian selanjutnya di sini ada 2.1.2 yaitu jenis kecacatan pin kanan. Nah, di sini juga masih sama ya, teman-teman, seperti yang batang ulir di atas. Jenis kecacatan atau kerusakannya kalian sebutkan, terus frekuensinya, jumlahnya, dan ditotalkan. Kemudian untuk jenis kecacatannya juga nanti kalian analisis. Nah, selanjutnya masuk ke 2.2. Nah, untuk 2.2 ini ada proses pengerjaan komponen batang ulir. Nah, misalnya di sini stasiun kerjanya kerja bangku. Nah, kalian deskripsiin. Misalnya di sini ada proses pengukuran benda kerja menggunakan penggaris atau menggunakan jangka sorong dan lain sebagainya. Nah, untuk waktunya kalian isi menyesuaikan dengan hasil proses pemesinan kalian di lab LPTI kemarin. Nah, kemudian untuk gambarnya di sini kalian dibuat di CAD. Kan pada modul 2 kemarin kan kalian di laporannya membuat gambarnya kan dari sketsanya ya, teman-teman. Nah, untuk pada pertemuan ketiga kali ini si gambarnya ini dibuat dari CAD. Nah, nanti kalian buat di CAD, kemudian nanti kalian plotkan gambarnya di sini, teman-teman. Nah, dan si gambarnya ini tidak usah menggunakan etiket ya, cukup si gambarnya saja. Nah, kemudian untuk dimensinya, di sini dimensi hasil pengukuran kalian pada proses pemesinan kemarin. Misalkan di sini panjangnya ini berapa? Misalkan 200, kemudian untuk diameternya berapa? Misalnya di sini 20. Begitupun dengan stasiun kerja mesin bubut. Deskripsinya nanti kalian buat sendiri, waktunya, gambarnya, dan dimensinya juga. Nah, untuk si dimensi ini hasil dari pengukuran akhirnya ya, teman-teman. Nanti diinputkan saja di sini dari perubahan panjang dan diameternya.
Kemudian selanjutnya di sini ada 2.2.1 yaitu perhitungan pemesinan komponen batang ulir. Nah, di sini ada 3 poin. Kita akan mencari kecepatan potong, kecepatan makan, dan kecepatan penghasil gram. Nah, untuk keterangannya ada di sini ya teman-teman. Yang pertama ada kecepatan RPM pada mesin bubut, yaitu 755 RPM per menit. Kemudian besar pemakanannya yaitu 0,05 mm per putaran. Nah, diameter benda kerja awalnya. Nah, di sini untuk diameter benda kerja awalnya kalian ambil dari hasil pengukuran kalian ya teman-teman. Misalkan di sini pengukuran awalnya itu berapa, nanti kalian inputkan di sini. Nah, si diameternya itu berapa? Ini satuannya dalam milimeter. Nah, kemudian untuk diameter benda kerja akhirnya di sini satuannya dalam milimeter juga. Nah, diambil dari hasil akhir proses pemesinan yang kalian lakukan pada saat praktikum kemarin. Hasilnya diameter akhirnya tuh berapa, nanti kalian inputkan di sini. Kemudian untuk kedalaman potongnya ini yaitu yang dipakai pada praktikum kemarin. Misalkan pemakanannya 1 mm kah atau 2 mm kah, nanti kalian inputkan di sini. Nah, terus pada proses pengerjaan komponen pin kanan juga masih sama ya teman-teman. Untuk stasiun kerjanya, deskripsinya nanti kalian sesuaikan, menyesuaikan dengan praktikum offline kemarin. Nah, untuk 2.3.1-nya masih sama seperti yang komponen batang ulir tadi ya. Nanti kalian di sini untuk si rumus dari kecepatan potong, kecepatan makan, dan kecepatan penghasil gramnya bisa kalian lihat di modul yang ada di Google Classroom. Nah, nanti kalian tinggal hitung saja. Kan di sini udah ada keterangannya, nanti rumusnya tinggal lihat di modul dan dikerjakan. Nah, nanti setelah itu, setelah dihasilkan nilainya, kalian diberi kesimpulan pada setiap hasil perhitungannya dan wajib menggunakan keterangan contoh, misalnya meter per menit, dan cara menjawabnya diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Terus satuannya juga jangan lupa ya teman-teman dalam milimeter. Nah, kemudian di bab 3 ini ada analisis. Nah, untuk analisis ini nanti kalian analisis dari proses pemesinan kemarin, apa saja poin-poin yang harus dimasukin ke analisis. Nah, untuk poin-poinnya ini kalian buatnya sebab akibat. Misalnya dilakukan analisis keseluruhan, misalkan dari RPM, kenapa kita menggunakan RPM yang 755, kemudian penggunaan coolant, mengapa kita menggunakan coolant pada proses pemesinan, dan juga kenapa kita menggunakan APD pada proses pemesinan. Nanti itu semua dianalisis ya teman-teman dari awal sampai akhir. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini wajib sekali untuk dicantumkan, karena kalau misalkan tidak dicantumkan di laporan kalian akan di minus 30. Kemudian di sini ada lampiran yang berisikan lembar asistensi, scan lembar kerja praktikum. Nah, untuk scan lembar kerja praktikum ini lembar kerja yang diberikan pada saat proses pemesinan kemarin. Nanti kalian tinggal scan, kemudian scan juga lembar pengendalian kualitas atau lembar QC-nya. Nah, kan kemarin itu pada proses pemesinannya satu komponen itu dipegang oleh 3 kelompok ya teman-teman. Nah, kalian boleh sama, cuman nanti kalian di scan aja masing-masing untuk 3 kelompok tersebut. Nah, kemudian ada scan petunjuk pelaksanaan, dan yang terakhir ada dokumentasi asisten. Mungkin sekian untuk pemaparan petunjuk pelaksanaan pada pertemuan 3 kali ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.